Tubuh Nabi Jerjes pun penuh dengan luka dan darah mengalir di tubuhnya akibat paku-paku yang menempel di tubuhnya. Karena tak kuat menahan sakitnya, selang beberapa waktu kemudian Nabi Jerjes pun meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jerjes. Kembali, hal di luar nalar terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Jerjes pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jerjes itu hilang seketika. Dan Nabi Jerjes kembali berkata dengan suara yang lebih keras kepada Dariyan, "Wahai penyembah berhala, katakanlah sekali lagi, tiada Tuhan selain Allah, dan itulah yang wajib engkau sembah, bukan berhalamu." Untuk kedua kalinya, sang raja ini dibuat murka oleh Nabi Jerjes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentang Nabi Jerjes alaihi salam, sosok Nabi yang selalu hidup walaupun sudah dibunuh sampai 70 kali dan ada yang menyebutkan hingga 100 kali oleh seorang raja yang zalim. Nama lengkap beliau adalah Jerjes bin Khultin. Nama ini mungkin terdengar asing di telinga kita. Dan beliau merupakan salah seorang nabi keturunan dari Bani Israel. Dan tentunya Nabi Jerjes tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Sahabat Syafar, lalu muncul perdebatan di kalangan ulama mengenai status kenabian dari Nabi Jerjes alaihi salam ini. Ada yang berpendapat bahwa beliau benar-benar seorang nabi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa beliau hanyalah seorang yang soleh dengan karomahnya. Ada juga yang sampai berpendapat bahwa beliau adalah salah seorang murid dari Nabi Isa alaihi salam, selain dari Yusa bin Nun yang juga menjadi seorang nabi di kalangan Bani Israel. Tentunya kisah Nabi Jerjes ini menarik untuk kita kupas dan kita bahas terkait dengan pengalaman hidup yang beliau alami. Nabi Jerjes ini terkenal dengan kisahnya bersama seorang raja yang zalim bernama Dariyan. Kisahnya seperti ini, sahabat. Raja Dariyan ini adalah sosok raja yang otoriter, zalim, dan seorang yang penyembah berhala. Suatu hari Raja Dariyan ini bersama pengikutnya membangun sebuah istana yang megah untuk ia tinggali bersama keluarganya. Dan sebagai bentuk kesetiaannya sebagai penyembah berhala, sampai-sampai ia buat sebuah berhala yang sangat mewah dengan hiasan permata dan mutiara di sekitarnya, sehingga membuat mata terpana untuk melihatnya. Tidak sampai di situ, sahabat. Berhala itu pun ia beri wangi-wangian dari minyak kasturi. Dan tepat di bagian depan istana nan megah itu, ia buat tumpukan tanah yang menjunjung tinggi. Di dalamnya terdapat unggun yang berisi kobaran api. Dan di sebuah kesempatan, Dariyan meminta seluruh rakyat di wilayah kekuasaannya berkumpul di istananya. Lalu satu persatu mereka disuruh masuk ke istana tersebut untuk menyembah berhala yang telah dibuatnya. Jika mereka menolak, maka siap-siap akan dilemparkan ke kobaran api yang sudah ia siapkan tadi. Karena pada waktu itu banyak yang enggan mengikuti suruhannya, sahabat. Ribuan nyawa pun masuk ke dalam kobaran api yang telah ia buat itu. Di tengah kondisi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Jerjes alaihissalam
untuk memberikan peringatan kepada Darian dan mengajaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, bukan kepada berhala. Lalu Nabi Jerjes memberanikan diri untuk datang ke tempat istana Raja Darian. "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengarkan ucapanmu, dan juga ia tidak bisa melihat dan tidak bisa memenuhi semua permintaanmu," kata Nabi Jerjes. Namun karena gengsinya dan stratanya sebagai seorang raja, ia pun menjawab, "Hai Jerjes, asal kau tahu, sejak aku menyembah berhala-berhala ini, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan dirimu, apa yang telah kau dapatkan dengan menyembah Tuhanmu? Kamu tidak mempunyai harta dan kemewahan seperti yang aku punya," kata Darian dengan sombongnya. Nabi Jerjes pun membalas perkataannya, "Wahai sang raja, perlu kau ingat, sesungguhnya nikmat yang kau dapatkan itu hanya sekejap saja dan akan hilang saat kau telah meninggal dunia. Dan Tuhanku pun telah memberikan kepadaku nikmat di akhirat kelak yang ada di dalam surga." Sahabat Syafar, setelah terjadi debat yang panjang di antara Nabi Jerjes dengan Raja Darian, dan ujungnya sang raja itu menjadi muak dan murka karena kalah dalam beradu argumentasi. Lalu sang raja pun segera memerintahkan bawahannya untuk segera melenyapkan Nabi Jerjes dari hadapannya. Seketika, Nabi Jerjes pun disekap dan dibawa ke tempat eksekusi oleh Raja Darian bersama pasukannya. Sang raja memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana yang besar. Lalu, ia pun menumpahkan ke tubuh Nabi Jerjes. Seketika itu juga, tubuh Nabi Jerjes pun langsung meleleh. Tak cukup sampai di situ, sahabat. Raja Darian pun memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jerjes dengan sisir yang terbuat dari besi yang panas, hingga tak tersisa sedikit pun daging menyelimuti tubuh dari Nabi Jerjes, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Hingga akhirnya beliau pun meninggal dunia. Namun sahabat, atas kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala, Allah menghidupkan kembali Nabi Jerjes dan mengembalikan bentuknya seperti semula. Semua orang yang hadir saat itu pun kaget. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kejadian itu pun bukannya membuat sang raja menjadi beriman dan tidak zalim lagi, tapi justru membuat sang raja semakin geram kepada Nabi Jerjes. Kemudian Nabi Jerjes kembali menyeru kepada sang raja dengan suara yang lebih lantang lagi, "Wahai penyembah berhala, katakanlah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Ta'ala, dan Allah yang wajib kau sembah, bukan berhalamu itu." Kemudian sang raja pun menangkap Nabi Jerjes kembali dan memerintahkan agar membawakan 6 paku besar dari besi kepada pengikutnya. Lalu pengikutnya pun menancapkan 2 paku tersebut di kedua tangan Nabi Jerjes, dan menancapkan 2 paku lainnya di bagian kepalanya dan di bagian dada Nabi Jerjes. Begitu bengis dan kejamnya Raja Darian kala itu, sahabat. Tubuh Nabi Jerjes pun penuh dengan luka dan darah mengalir di tubuhnya akibat paku-paku yang menempel di tubuhnya. Karena tak kuat menahan sakitnya, selang beberapa waktu kemudian Nabi Jerjes pun meninggal dunia. Allah Subhanahu Ta'ala kemudian mengutus malaikat untuk melepaskan paku-paku tersebut dari tubuh Nabi Jerjes. Kembali, hal di luar nalar terjadi. Atas kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala, Nabi Jerjes pun hidup kembali dan tubuhnya kembali utuh seperti semula. Bekas luka dan darah yang mengalir di tubuh Nabi Jerjes itu hilang seketika, dan Nabi Jerjes kembali berkata dengan suara yang lebih keras kepada Darian, "Wahai penyembah berhala, katakanlah sekali lagi, tiada Tuhan selain Allah, dan itulah yang wajib engkau sembah, bukan berhalamu." Untuk kedua kalinya, sang raja ini dibuat murka oleh Nabi Jerjes.
Lalu raja memerintahkan untuk mendatangkan kuali yang lebih besar lagi. Dan di dalam kuali tersebut sudah disiapkan air yang sangat mendidih. Dengan cepat, Nabi Jerjes dilempar ke dalam kuali tersebut. Karena suhu air yang sangat panas, seketika itu juga beliau langsung meninggal dunia karena tak kuasa menahan sakitnya. Untuk kesekian kalinya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jerjes pun hidup kembali dan keluar dari kuali tersebut. Di tubuhnya pun tak ada luka sedikit pun. Sahabat, disebutkan bahwa sang raja ini sudah menyiksa dan membunuh Nabi Jerjes hingga 70 kali. Namun Allah berulang kali menghidupnya kembali dengan kondisi tubuh seperti semula. Dan ada pula yang meriwayatkan sampai 100 kali. Sang raja akhirnya menghentikan perbuatannya, lalu berkata kepada Nabi Jerjes, "Aku ada permintaan kepadamu, dan jika engkau menuruti permintaanku, maka aku pun akan menuruti semua perintahmu," kata Raja Darian. Lalu Nabi Jerjes pun bertanya, "Lalu apa permintaanmu, wahai sang raja?" "Aku ingin sekali engkau bersujud 1 kali saja kepada berhalaku. Itu saja pintaku," kata sang raja. "Maka setelah engkau bersujud kepada berhalaku, nanti aku akan memberikan semua apa yang kau inginkan, dan aku akan melakukan semua perintahmu, termasuk menyembah Tuhanmu." Nabi Jerjes pun hanya diam dan tidak merespon perkataan sang raja. Lalu sang raja menganggap bahwa diamnya Nabi Jerjes adalah ungkapan setuju atas permintaannya. Lalu sang raja berkata lagi, "Wahai Nabi Jerjes, aku telah menyiksamu dengan berbagai bentuk macam siksaan dan banyak menyakitimu, dan tentunya kamu terlihat sangat lelah. Silahkan engkau masuk ke dalam rumahku agar engkau dapat beristirahat malam ini." Kemudian Nabi Jerjes pun pergi ke rumah sang raja. Beliau pun beristirahat untuk melakukan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, Nabi Jerjes pun membaca kitab Zabur hingga terbit fajar. Ketika beliau membaca kitab Zabur, ternyata saut-saut sampai. Lantunan suaranya itu pun terdengar oleh istri sang raja. Dan hal itu pun membekas di dalam hati istri Raja Darian. Setiap lantunan dari bacaan Nabi Jerjes hingga membuat dirinya menangis terseduh-seduh. Di tengah suasana dibalut kesedihan itu, istrinya pun memberanikan diri mendatangi Nabi Jerjes dan mengatakan ingin segera bertaubat dan memeluk ajaran yang disampaikan Nabi Jerjes. Namun, hal ini pun tanpa diketahui oleh suaminya, Raja Darian. Pada pagi harinya, Nabi Jerjes keluar dari rumah sang raja. Tiba-tiba sang raja menghampiri Nabi Jerjes dan mengajak beliau untuk ke tempat berhalanya. Nabi Jerjes hanya diam dan tidak menjawabnya. Melihat respon Nabi Jerjes, sang raja tampak geram. Lalu memasukkan beliau ke rumah seorang perempuan tua. Dan di dalam rumah perempuan itu ada seorang anak yang dengan kondisi buta, tuli dan bisu. Di rumah itu beliau tidak diberi makanan sedikit pun, dan tidak ada seorang pun yang boleh memberinya makanan. Saat beliau mulai merasakan kelaparan, beliau melihat ada sebatang kayu di dalam rumah itu. Lalu Nabi Jerjes pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika batang kayu itu pun tumbuh dengan dedaunannya dan memiliki buah yang bermacam-macam. Ketika perempuan tua itu melihat kejadian tersebut, ia pun mengimani ajaran Nabi Jerjes dan meminta agar mendoakan anaknya hidup menjadi normal kembali. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah. Lalu beliau pun melantunkan doa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Nabi Jerjes untuk menyembuhkan anak tersebut. Nabi Jerjes pun memanggil anak itu, "Wahai anak laki-laki, aku memberikan sebuah permintaan kepadamu, agar kamu
pergi ke tempat berhala yang dimiliki oleh Raja Darian dan katakan kepada berhala-berhala itu bahwasannya aku memanggilnya. Perintah Nabi Jerjes tersebut dituruti oleh anak laki-laki tadi. Anak itu pun menyampaikan kepada berhala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Jerjes. Dengan kuasa Allah, berhala-berhala tersebut berjalan menuju Nabi Jerjes menggunakan kepalanya dengan posisi terbalik. Dan kejadian itu ternyata terlihat oleh istri sang raja. Lalu ia pun mengikuti kemana arah tujuan berhala-berhala tersebut. Sesampainya di hadapan Nabi Jerjes, beliau melihat istri sang raja di belakang berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Jerjes pun menunjuk bumi dan menghentakkan kakinya. Seketika itu bumi pun terbelah. Berhala-berhala yang ada di hadapannya hancur berantakan. Ketika istri sang raja melihat mukjizat Nabi Jerjes itu, maka ia pun pergi ke istana dan berseru kepada rakyatnya, "Wahai penduduk negeri, kasihanilah diri kalian, ikutilah ajaran Nabi Jerjes." Sang raja pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu sang raja berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya aku sudah melihat banyak mukjizat dari Nabi Jerjes, tapi satu pun aku tidak akan mempercayainya. Engkau baru melihat satu saja, sudah langsung mempercayainya," kata Raja Darian kepada istrinya. Sang istri pun menjawab, "Itu karena hatimu tidak bisa melihat kebenaran. Sedangkan aku adalah orang yang beruntung," kata istri Raja Darian. Raja Darian pun tampak geram tanpa belas kasih. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk melenyapkan istrinya. Di sisi yang lain, Nabi Jerjes pun bermunajat kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku telah merasakan gangguan orang-orang kafir yang enggan menyembahmu selama 70 tahun lamanya. Dan sudah tidak tersisa lagi kemampuanku setelah hari ini. Maka berikanlah kepadaku rizki mati syahid dan azablah mereka semua yang enggan menyembahmu." Selang beberapa waktu kemudian, datanglah beberapa utusan istana kepada Nabi Jerjes. Lalu mereka melepaskan pedangnya ke tubuh Nabi Jerjes. Dan kondisi ini pun sebagai akhir dari kehidupan Nabi Jerjes alaihissalam. Nabi Jerjes pun meninggal dunia dalam kondisi syahid. Setelah Nabi Jerjes terbunuh, terlihat api besar yang berkobar turun dari langit. Dan seketika api tersebut lalu membakar istana sang raja hingga tak tersisa sedikit pun. Sang raja pun dan para pengikutnya mati dalam keadaan mengenaskan. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Syafar, demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.